Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, para tamu, para guru-guru, para asatidzah, wabil khusus Bapak Pengawas dari Kementerian Agama, Bapak Zainuddin, MPD, yang kita hormati Ketua Umum PKTREN Persaudaraan Kemitraan Pesantren Indonesia, Asal Profesor Kiai Haji Dr. M. Ilyas Marwah LC.MA, yang saya hormati Koordinator Tahfidz Pondok Pesantren Nurul Ilmi Ustaz Muhammad Safruddin SQ Al-Hafidz, yang saya hormati Koordinator Akademik dan Pesantrenan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Dr. Haji Indrianto Faisal MA, Kepala Madrasah Sanawiyah Ustaz Kamarudin SPD MPD, dan semuanya satu persatu tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus, halo, wabil khusus anak-anakku sekalian, boleh Anda berbantu? Ini khususnya untuk anak-anak, ya, boleh. Kalau tidak, kagak jamin takkan badan sesehat ini. Kalau tidak karena ilmu, takkan kita berpisah kini. Anak-anak sekalian, walaupun ini enak dirasa, namun empedu tetap kujaga. Walaupun kini kita berpisah, ini takkan pernah kulupa. Insya Allah. Oke, selanjutnya burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku khususnya, bersyukurlah kalian. Alhamdulillah sudah sampai, subhanallah, menyelesaikan program belajarnya selama 6 tahun di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ibarat orang berlayar dapat sampai ke pantai atau pelabuhan. Alhamdulillah, walaupun mengalami suka duka dan berbagai macam cobaan, dari yang nangis, dari yang ngambek, dari yang lebay, dari yang kabur, dari yang apa lagi? Halo, dari yang apa lagi? Ada yang pernah nangis nggak? Ada yang pernah kabur nggak? Ada yang pernah ngambek nggak? Ada yang pernah apa? Tapi alhamdulillah anak-anakku semua sudah berlalu dan semua hanya tinggal kenangan. Alhamdulillah. Hari ini satu kenyataan, yang kemarin 3 kenangan. Yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan untuk hari ke depan.
Alhamdulillah di pondok ini anak-anakku berlatih dan mendapatkan pengalaman yang berharga untuk masa depan. Di antara pengalaman yang anak-anakku dapatkan, berlatih hidup sederhana. Betul? Betul? Alhamdulillah. Berlatih hidup sederhana, berlatih dalam hidup suasana disiplin dan pendidikan keikhlasan, bahkan berlatih organisasi, berlatih menjadi imam dan khatib, bahkan berlatih pramuka, berlatih pidato, berlatih praktek mengajar, dan banyak lagi. Alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur, alhamdulillah, pembangunan di pondok pesantren Nurul Ilmi berjalan alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung. Terima kasih, doakan mudah-mudahan pondok ini semakin kemari, mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses, dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Abi cintai, anak-anakku yang Abi hargai, pertemuan ini sangat mengharukan. Kenapa? Bahkan serta memberikan kenang-kenangan dan kesan yang mendalam. Bagaimana tidak terharu, anak-anakku telah hidup di pondok pesantren Nurul Ilmi ini selama 6 tahun, atau mungkin ada yang lebih, masa yang cukup lama dalam sejarah hidup manusia. Masa yang cukup lama ini dapat menentukan hitam putihnya manusia. Selama ini anak-anakku tekun, taat, dan berdisiplin dalam bergaul di pondok pesantren Nurul Ilmi. Dalam suasana keterharuan inilah saya pribadi harus menyampaikan haflatul wada, kata perpisahan yang berisikan nasihat, pesan, harapan, dan doa untuk kalian. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang dicintai, dalam suasana keterharuan inilah saya harus menyampaikan haflatul wada, kata perpisahan yang berisikan nasihat, pesan, dan harapan doa. Telah banyak nasihat, anjuran, dan petunjuk yang disampaikan sebagai pedoman untuk diamalkan yang kamu lihat dan kepemimpinan yang kamu rasakan, sehingga rasanya tidak banyak lagi yang perlu saya sampaikan di sini sebagai bekal untuk menghadapi masa depanmu. Perasaan cemburu yang membuat kami merasa perlu untuk menyampaikan pesan, nasihat, dan petunjuk ini sebelum kalian pulang. Karena hari ini di sini ada pengumuman nih tadi dari Ustaz Komar ya. Sebelum pulang nanti jam 14 kumpul dengan pengasuh dan pimpinan untuk nasihat dan berpamitan di gedung PSB lantai 2 nanti. Semua putra putri, dengerin, barang-barang semuanya segera dibawa pulang, meninggalkan pondok, lemari, kamar harus dalam keadaan bersih dan rapi. Oke, tolong didengerin. Surat SKL ya, surat keterangan lulus, ijazah, dan lain-lain diberikan nanti. Tapi ada syaratnya nanti ya, setelah menyelesaikan administrasi keuangan, jadi ya. Oke. Tidak ada acara ke rumah guru-guru yang biasa ini sowan katanya. Nggak ada. Karena apa? Selama ini ada informasi digunakan hal yang tidak diinginkan. Jika ada itu, maaf, setelah acara ini itu di luar tanggung jawab pondok pesantren Bapak Ibu. Kalau dikirim, ya nggak ada. Bayaran SPP nanti bagaimanapun Bapak Ibu kami minta tolong diperhatikan, insya Allah ya. Nah, memang gak enak didengarnya, tapi harus disampaikan. Betul nggak Pak Zainuddin? Tapi sebelum itu tolong anak-anakku semuanya jangan pernah lupa moto hidup santri Nurul Ilmi.
Siapa yang hafal moto hidup Satria Nurul Minunjuk? Ayo ke depan. Ayo ke depan. Satu, landasi hidup, hadapi hidup, mulailah segala sesuatu, bekali diri dengan ilmu, skill dan percaya, jalin silaturahim. Setelah itu bekerjalah sesuai aturan syariat, jujur, kreatif, sungguh-sungguh dan profesional. Selanjutnya bertawakallah kepada Allah, hiasi diri dengan akhlak karimah, insya Allah kesuksesan dan ridha Allah bersama Anda. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, ini perlu saya sampaikan. Ada satu ungkapan yang sangat ringkas, mahfuzat kelas 1 yang kalian pernah pelajari. Halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka siapapun manusia yang tidak sampai mengenal siapa dirinya. Anak-anakku sekalian, sudahkah Anda mengenal diri Anda siapa? Oke, ayo lihat diri kita masing-masing, anak-anakku sekalian. Apakah kalian tahu siapa diri kalian? Apakah kalian tahu siapa diri kalian? Betul? Betul? Sekarang Abi tanya, ayo, kalian ini anak siapa? Anak bapak dan anak ibu saya. Ayo, ketahui diri kalian, apa kelisaan kalian dan apa kelebihan yang ada pada diri kalian dan apa kelemahan yang ada pada diri kalian. Sudah tahu? Sudah tahu? Kemudian setelah kalian tahu siapa diri kalian, sudahkah kalian mengerti siapa dan apa diri Anda itu? Kemudian setelah itu fahami dengan hati yang bersih dan fahami dengan pemahaman yang benar dan jiwai siapa diri kalian. Insya Allah baru kalian nanti akan mengenal siapa diri kita sendiri. Maka anak-anakku sekalian, jangan menjadi orang yang overacting. Kenapa? Andai kata ada seorang, maaf saya kasih contoh, ada seorang gadis cantik, kemudian dia bersolek, pakaian berlebihan, berbedak, pakai lipstik, membuat alis, pakai gelang dan kalung, gelang diri dan tutur kata yang dibuat-buat. Sekarang saya tanya, coba apa kesimpulan, pandangan dan penilaian kalian terhadap orang tersebut? Ada seorang laki-laki ganteng, tapi kalau ngomong dibikin-bikin, kalau pakai pakaian norak banget, warnanya merah. Apa kesimpulan kalian terhadap laki-laki tersebut walaupun dia pintar? Maka tolong anak-anakku sekalian, jangan kalian menjadi manusia yang overacting sekalipun kalian sudah selamat dari pesantren. Kenapa? Karena kita belum apa-apa dan belum siapa-siapa. Ketika kalian nanti di masyarakat, ingat nasihat Nabi, tolong kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, jangan berharap kita akan dihargai orang lain kalau kita tidak mau menghargai orang lain. Sekali lagi, kalau kita ingin dihargai orang lain, hargailah dulu siapa itu orang lain tersebut. Jangan berharap kita akan dihargai oleh orang lain kalau tidak mau menghargai orang lain. Kalau kita menghargai orang lain, berarti kita menghargai diri kita sendiri. Berarti kalau kita tidak mau menghargai orang lain, berarti kita tidak menghargai diri kita masing-masing. Ingat, jangan minta untuk dihargai kalau kita berada di masyarakat. Maka anakku sekalian, ingat ya, nasihat yang sering disampaikan di pesantren ini, al-adabu atau al-akhlaq qabla artinya apa?
Manusia akan menghargai kita yang pertama bukan dilihat ilmu kita. Manusia akan menghargai kita yang dilihat bukan kepintaran kita. Manusia akan menghargai kita yang dilihat bukan kecerdasan kita, tapi yang dilihat adalah akhlak kita. Ada orang pintar bagaimanapun, bahkan pendidikannya sampai S3, bahkan mungkin dapat gelar guru besar, tapi kalau nggak punya akhlak, maaf, orang itu tidak ada nilainya. Maka kalau Anda ingin berharga, hargailah orang lain, dan kita harus menjadi orang yang berakhlak mulia. Ingat ya anak-anakku sekalian, paham? Ngerti? Maka dengarkan ya, ini perlu aku sampaikan tadi ya, yaitu yang di sini nih, apa yang disebut dengan moto hidup santri Nurul Ilmi. Kalian akan kembali ke tempat kalian masing-masing. Terus terang, tadi Ananda Bozi sudah bilang dalam sambutannya sebagai perwakilan santri, yang selalu ingat, yang selalu kami ingatkan, wahai anak-anakku sekalian, nanti kalian di masyarakat jadilah kalian seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Kenapa jangan seperti ikan mati? Ikan mati karena dia mati dikasih garam jadi asin. Ikan mati karena dia mati dikasih gula jadi manis. Ikan mati karena dia mati dikasih asam jadi asam. Tapi ikan hidup, walaupun ikan hidup itu hidup di lautan yang asin 24 jam selama dia hidup, ikan hidup dia tidak asin, dia tetap tawar. Itulah santri-santri sehendaknya nanti di masyarakat. Hidup dengan apanya? Hidup dengan akhlaknya. Hidup dengan apanya? Hidup dengan akidahnya. Hidup dengan apanya? Hidup dengan imannya. Hidup dengan apanya? Hidup dengan selalu menjalankan syariat dan ajaran agama. Hidup dengan apanya? Hidup dengan menjadikan akhlak mulia jadi pakaian kehidupannya. Jelas? Jelas? Kalau kalian menjadi ikan mati, berarti kalian gampang untuk dipengaruhi. Kalau kalian menjadi seperti ikan mati, berarti kalian gampang untuk menjadi, bahkan kemungkinan besar menjadi orang yang mungkin berkhianat kepada agama kalian sendiri. Ya, ini nasihat tadi. Yang kedua, hadapi hidup dengan ikhlas. Ya, setelah kalian jadikan iman landasan hidup kita. Kenapa kita harus jadikan iman landasan hidup kita? Karena gangguan kehidupan sekarang ini dahsyat sekali. Gangguan hidup sekarang itu dahsyat sekali anak-anakku sekalian. Ya, kalau iman tidak kuat, iman kita goyah, kita dirayu dengan berbagai macam cara. Ya, kadang-kadang dirayu dengan materi, kadang-kadang dirayu dengan jabatan, kadang-kadang dia tidak mampu merayu kita dengan materi, nggak mampu merayu kita dengan jabatan, kadang-kadang dia ancam kita. Dan kalau kita tidak mempunyai apa yang disebut dengan landasan iman, kita pasti akan goyah. Kalian di masyarakat nanti akan menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Insya Allah, sehebat apapun gangguan, kalau iman kalian jadikan landasan kehidupan, gangguan seperti apapun tidak akan mampu untuk menggoyah kalian. Insya Allah. Yang kedua, hadapi hidup dengan ikhlas. Ingat ikhlas berapa kata dalam ikhlas itu? Masih ingat ikhlas itu ada berapa kata? Orang ikhlas hidupnya harus 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 minallah. Artinya apa? Orang ikhlas hidupnya adalah lillah. Apa itu lillah? Segala apapun yang ada pada dirinya hanya titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas prinsip hidupnya, kaya bagaimanapun dia, banyak bagaimanapun ilmunya, tinggi dan strategis bagaimanapun jabatannya, orang
ikhlas tidak menganggap itu semua milik dia. Kenapa? Karena dia yakin itu semua hanya amanah dan titipan dari Allah. Kenapa? Orang ikhlas hidupnya adalah lillah. Jangankan harta, jangankan jabatan, nyawa yang menyatu dalam tubuh kita pun milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Nyatanya kapanpun dan dimanapun Allah ingin memisahkan nyawa dari tubuh kita, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita hanya amanah dan titipan dari Allah, dan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Orang ikhlas hidupnya harus lillah. Yang kedua, orang ikhlas hidupnya harus apa? Ilah. Apa arti ilallah? Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Ingat, kematian di dunia bukan berakhir semua persoalan. Justru kematian adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap ilallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, orang ikhlas hidupnya bagaimana? Yang billah. Apa artinya billah? La haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Orang ikhlas hidupnya hanya semata, yang penting dia berikhtiar maksimal, optimal, berdoa, memohon kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun prestasinya, semua atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ikhlas ketika sukses tidak ada sombong, ketika gagal nggak ada kata putus asa, hidupnya tetap optimis. Sukses tidak ada berkata, oh itu adalah hasil kerja saya. Enggak, ini semua atas izin Allah. Gagal, oh tidak ada kata putus asa, nggak ada yang namanya frustasi, tetap optimis, bisa saja Allah belum mengizinkannya. Yang keempat, orang ikhlas hidupnya harus apa? Harus apa itu filah? Enggak lepas dan harus selalu berada di jalan Allah. Artinya apa? Selalu tidak pernah keluar dari aturan syariat. Apapun rayuannya, apapun godaannya, itulah orang ikhlas. Yang kelima, orang ikhlas hidupnya adalah selalu minallah. Ingat, dalam Al-Quran surat 15 ayat 39 ayat 40 surat Al-Hijr, Allah katakan orang ikhlas adalah orang yang tidak akan pernah mampu dirayu, digoda, dan dijebloskan oleh setan. Maka kalau kalian ingin menjadi santri-santri dan ingin menjadi alumni-alumni yang tidak mampu diganggu oleh setan, jadilah orang-orang yang ikhlas, senantiasa yang hidupnya adalah billah, yang hidupnya adalah ilallah, yang hidupnya adalah billah, yang hidupnya segala apapun yang ada pada diri kita tidak lepas, semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kalian menghadapi hidup dengan ikhlas, kenapa? Ayo, hidup ini harus ikhlas. Kenapa hidup harus ikhlas, anak-anakku sekalian? Sebab orang ikhlas, susah dia nggak ada kata putus asa, senang dia, bahagia dia, sukses dia, nggak ada kata yang namanya lupa diri, apalagi zalim. Yang ketiga, yang ketiga, mulailah anak-anakku sekalian nanti di masyarakat hidup mulai selalu dengan doa dan dengan bekali diri dengan ilmu, skill, dan percaya diri yang tinggi. Yang Nabi sering mengatakan kalian, ayo, kecerdasan itu ada yang namanya kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual. Ada kecerdasan yang kedua, emosi, ya, kecerdasan emosi. Yang ketiga, kecerdasan spirit. Yang keempat, kecerdasan apa? SSQ. Apa? Soft skill
question. Oke, bagaimana soft skill question? Soft skill question menjadi orang yang salah satunya adalah tahu kondisi, tahu keadaan, bisa bekerja sama, tidak ego, tidak sombong, dan mengerti kondisi dan keadaan. Itu salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seorang kalau dia ingin sukses. Maka yang terakhir, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk saling menjalin silaturahim. Terus terang, mungkin Abi sampaikan kepada kalian, Nurul Ilmi ini ada dan bisa terbangun, walaupun mungkin tidak sehebat pesantren-pesantren lain, tapi terus terang ketika memulai membangun Nurul Ilmi ini belum seperti ini. Ya, Nurul Ilmi ini ada karena Abi alhamdulillah sampai saat ini menjalin silaturahim dengan siapapun, dengan teman pesantren. Sampai saat ini Abi berusaha tidak pernah putus silaturahim. Dengan teman kuliah waktu di Madinah tidak pernah lepas silaturahim sampai saat ini. Sehingga alhamdulillah, terus terang saja, yang namanya Abu Bakar Siddiq itu tahun 2012 dibangun, itu waktu itu modalnya 1,5 miliar. Itu adalah hasil silaturahim dengan teman kuliah, ketemu waktu saya di kereta api, yaitu subhanallah teman kuliah waktu di Madinah. Ya, alhamdulillah. Yang namanya Asrama Putra, ada masjid itu pertama kali letakkan batu pertama jalinan silaturahim dengan Kiai Ilyas. Betul Kiai Ilyas ya? Alhamdulillah dia menghubungkan saya dengan apa yang disebut dengan Yayasan Makkah. Ketika itu tahun 2013 dapat dana waktu itu hampir 700 juta. Alhamdulillah. Dan ini pun bisa berada karena saya tetap menjalin silaturahim dengan teman-teman. Maka anak-anakku sekalian, betul kata Rasulullah, man arada ayyub satu fi rizqihi wa in sa'afi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin oleh Allah dipanjangkan wa ayyub satu fi rizqihi, diluaskan oleh Allah rezekinya, hidupnya penuh arti, jangan putus silaturahim. Artinya adalah jalin network, buat jaringan-jaringan. Alhamdulillah. Nah, Pekatren berada, tanya ke Yales, kebetulan Pekatren itu ya namanya Persaudaraan Kemitraan Pesantren Indonesia. Ketua umumnya beliau ya, Kiai Ilyas. Kebetulan ya di antara wakil ketua umum saya dia juga termasuk wakil ketua umum. Dan ini alhamdulillah mudah-mudahan menjadi jalinan silaturahim bukan hanya untuk pesantren yang lain, juga untuk Nurul Ilmi insyaallah. Insyaallah. Maka anak-anakku sekalian, gunakan ini, insya Allah kita bisa menggunakan Pekatren ini untuk apa? Untuk menjalin silaturahim dengan berbagai macam lembaga, bahkan untuk membuat apapun yang bermanfaat untuk pesantren-pesantren kita, dan insya Allah tak terkecuali Nurul Ilmi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau ingin sukses anak-anak sekalian, selain kalian harus jalin silaturahim, nanti bekerjalah kalian, jangan keluar dari jalur syariat. Ingat, jangan keluar dari jalur syariat. Dan kalian harus jujur, harus kreatif, sungguh-sungguh dan profesional. Ya, di pesantren Nurul Ilmi ini bukan tidak ada keponakan saya, ada. Tanya Umi, ya, baik keponakan Umi maupun keponakan Nabi. Tapi melanggar ya tetap melanggar. Gak ada mentang-mentang keponakan punya keistimewaan, gak ada. Ada Nabi? Gak ada. Sama, profesional. Hubungan silaturahim keluarga ya keluarga, tapi hubungan yang namanya santri ya tetap santri. Bahkan sama adik saya, waktu adik saya anaknya di sini dari kelas 1 sampai kelas 6, saya tanya sama adik saya, adik kandung saya yang baru tamat kelas 6 kemarin, apakah saya bilang sama adik saya, maaf, anak kamu di sini, saya bilang, iya, kalau anak kamu belajar di luar bayar nggak? Bayar, ya di sini juga kamu harus bayar, saya bilang. Gimana bayarnya? Betul, bahkan ketika anaknya dimasukin ke pesantren lain lebih mahal biayanya dari pesantren di Nurul Ilmi.
Jadi nggak ada Pak, jadi mentang-mentang adik saya atau mentang-mentang misalnya abangnya Umi nggak bayar, nggak ada, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin uzur syar'i yang benar-benar adalah uzur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak bisa dihindari. Nah, maka saya minta Bapak Ibu, mohon saya minta jangan tersebut kalau sudah urusan yang namanya maaf ya. Maka saya bilang ijazah dan kelulusan nanti kalau bagi yang belum menyelesaikan kewajiban SPP-nya bulanannya jangan menyesal kalau ditunda pemberiannya. Oke, wajar? Wajar nggak Bu? Wajar nggak Bu? Wajar. Hak bapak, ibu, anaknya sudah kami berikan selama 6 tahun. Kewajiban kami mendidik anak bapak ibu sudah kami laksanakan. Sekarang tolong kewajiban bapak ibu dan hak kami pesantren yang sudah mengantarkan anak bapak ibu sampai selesai, tolong juga kami dipahami. Betul kan toh? Saya minta dengan hormat, karena bagaimanapun adik kandung saya di sini sampai tamat bayar. Itu Ustaz siapa? Ustaz Habib ini ya, anak abangnya Umi, adiknya Ustaz Bahrul. Ada Ustaz Bahrul? Mana Ustaz Bahrul? Ustaz Habib waktu belajar di kelas 1 sampai kelas 6 bayar nggak di sini? Nggak ada pengecualian. Saya tanya, kalau seandainya bukan kerja, bukan, kalau belajar di luar bayar nggak? Ya bayar, ya di sini bayar juga. Ya soal nanti saya kasih jajan beda. Oke Bapak Ibu, ya. Sedikit istirahat dulu sebentar. Belum lama, nggak lama lagi. Anak-anakku, bergeraklah tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat. Ya, tanpa hidup, ya tanda hidup adalah bergerak. Maka tumbuh dan berkembanglah kalian sebagai tanda bahwa kalian nanti di masyarakat adalah hidup. Tidak bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang dinamakan mati. Kepada manusia dinamakan pasif, statis, monoton dan mabniun. Maka anak-anakku sekalian, ketika kalian nanti di masyarakat, tolong jangan kalian diam atau ngebos. Kalau bisa sering saya berikan nasihat, kalian ingin mencari pekerjaan silahkan, kalian ingin menjadi pegawai silahkan, kalian ingin menjadi pegawai negeri monggo, tidak dilarang, silahkan. Bahkan mau jadi apapun yang penting bermanfaat silahkan. Dan kalau bisa jangan hanya pandai mencari kerja kesana sini mencari-cari pekerjaan, tapi kalau bisa ciptakan pekerjaan agar orang bekerja dengan Anda. Jadi kalau Anda nanti bekerja silahkan, gak salah. Anda jadi pegawai silahkan, tidak salah. Anda ingin menjadi apapun silahkan. Yang mau jadi tentara silahkan, yang mau jadi polri silahkan, yang mau menjadi pembisnis silahkan, yang mau menjadi pedagang silahkan, yang apapun profesi yang bermanfaat silahkan. Tapi jangan lupa satu, ciptakan pekerjaan agar orang bekerja dengan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya santri sampai kapanpun dan bahkan sampai mati, kalian adalah tetap santri. Yang nama santri, misi hidupnya adalah dakwah. Ini perlu saya sampaikan. Kalian tamat pondok pesantren manapun, termasuk pondok pesantren Nurul Ilmi, sampai mati kalian adalah santri dan tidak ada bekas santri. Santri misi hidupnya adalah dakwah. Maka saya minta kepada anakku sekalian, apapun profesi kalian nanti, jangan tinggalkan mengajar. Nurul Ilmi ini berada dari ketika Abi pindah ke Bojonggede ini. Abi masih ingat, pindah ke Bojonggede ini hari Selasa tanggal 6 Desember 2003.
Seminggu setelah itu Umi buka pengajian lekar di depan rumah, dan alhamdulillah Umi mengajari ibu-ibu. Dan alhamdulillah seminggu saya pindah di Bojonggede ini, alhamdulillah saya ketemu sahabat saya almarhum Kiai Haji Burhanuddin Kotrunnaga. Saya mulai mengajar di Kotrunnaga 9 tahun. Mengajar tidak pernah saya lupakan. Sebelum ke Bojonggede ini, alhamdulillah dulu saya pernah menjadi direktur di sekolah Islam terpadu Aliyah di Bubulak di Bogor. Mungkin kalau ada yang rumahnya di Bogor di Bubulak, itu sebelum dermaga dari sini ada sekolah Islam terpadu Aliyah yang konsep pertama kali pendidikannya dan direkturnya itu Abi. Tapi ya nggak lama di situ pindah ke sini, dan alhamdulillah 10 tahun di Bojonggede mulai merintis pondok pesantren berbarengan dengan itu dengan Kiai Ilyas. Kiai Ilyas tahun 2013, kita juga Nurul Ilmi 2013. Beliau membentuk pesantren namanya Nurani, dan kita di sini membentuk namanya Nurul Ilmi. Hanya bedanya beliau santrinya subhanallah alhamdulillah ada 800 sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi Nurul Ilmi walaupun bagaimana bukan pesantren tahfidz, karena beliau adalah pesantren tahfidz, santrinya dari TK ya, dari TK, SD, SMP, SMA, sanawiyah aliyah. Nurul Ilmi alhamdulillah walaupun bagaimana bukan pesantren tahfidz, tapi alhamdulillah kata Dr. Ilyas tadi masih bisa menghasilkan hafidz dan hafizah Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur santri Nurul Ilmi ada yang diterima di UI, ada yang diterima jadi tentara, ada yang diterima jadi polisi, ada yang diterima di mana lagi? Di ITB, ada yang di UNJ, ada yang di mana lagi tuh? Di Universitas Negeri Surabaya, di UIN, hampir semua UIN di Jakarta sudah ada, di Sumatera di Jawa sudah ada, dan alhamdulillah sudah banyak yang terjun ke masyarakat karena kami juga membuat namanya ini Ikatan Dai Nurul Ilmi, dan santri-santri alumni yang punya pengalaman, yang punya bakat menjadi khotib, alhamdulillah disalurkan untuk menjadi khotib di sekitar Jabodetabek. Alhamdulillah sampai saat ini tidak kurang hampir 300 jadwal khutbah Jumat dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Nah, maka nanti yang putra-putra 200 jadwal atau 300, hampir 260 ya, hampir 300 jadwal. Kita punya jadwal 1 tahun Mbak, khutbah Jumat. Maka yang putra-putra yang bakat khutbah Jumat daftar menjadi anggota IDNI, Ikatan Dai Nurul Ilmi. Alhamdulillah. Nah itu salah satu kiprah alumni, dan kita bersyukur alhamdulillah santri Nurul Ilmi. Oh ya, doakan ya, dari alumni santri Nurul Ilmi sudah 4 orang yang meninggal dunia ya, semuanya laki-laki. Pertama almarhum Ustaz Fauzan Amin, yang kedua namanya Pali ya, Pali apa tuh ya, yang ketiga ada Pali itu angkatan 2, yang ketiga angkatan 5, kemarin namanya adalah siapa, Muhammad Suri. Yang keempat yang keempat tapi nggak sampai tamat, tapi sampai kelas 3 di sini, tetangga kita di sini namanya siapa nih, Farhan. Yuk kita doakan alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang sudah meninggal dunia, ada 4 orang. Mudah-mudahan ya Allah, Fauzan ini santri pertama di Nurul Ilmi ya, jadi santri Nurul Ilmi pertama. Kebetulan ayahnya ada di sini sekarang karena adiknya alhamdulillah hari ini wisuda. Pak Asli, mana Pak Asli, Pak Asli, nah tolong beli Pak Asli, Pak Asli tolong beli. Nah ini Pak Asli ini adalah wali santri pertama di Nurul Ilmi. Anak beliau namanya dulu Muhammad Fauzan, angkatan pertama meninggal dunia. Semuanya kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, diterima semua kebaikannya, dilawaskan dalam kuburnya, dimasukkan mereka semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan insya Allah menjadi simpanan di akhirat nanti, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kepada alumni yang ingin menjadi khatib Jumat yang punya bakat, silakan gabung ke IDNI, Ikatan Dai Nurul Ilmi. Itu adalah cara kami, salah satu bagaimana untuk mengenalkan alumni di masyarakat. Alhamdulillah, sekali lagi saya katakan, sekarang sudah hampir 300 jadwal 1 tahun itu, dan dibagi-bagi Pak Zainuddin. Alhamdulillah ya, walaupun mungkin gak semua pesantren berani bikin gitu, saya bikin, saya bilang. Kenapa? Untuk guru-guru dan juga untuk alumni, minimal dia ada wadah untuk dikenal oleh masyarakat ya. Oke, anak-anakku sekalian, cara untuk tumbuh dan berkembang. Silahkan Anda jadi guru, bergerak dalam masyarakat. Nah ini, saya nggak malu nyebut, ya, saya nggak malu nyebut. Tanya sama Umi ya. Abi itu dulu pernah bergerak menjadi relawan, ya, yaitu HIV/AIDS dan narkoba. Bergabung dengan namanya Yayasan Pelita Ilmu. Bergabung dengan Profesor Dr. Zubairi Jurban dan bergabung dengan Profesor Samsuri Jaljausi. Dulu Abi itu sering ceramah tentang bahaya narkotika. Alhamdulillah, pergi kemana-mana, sampai pernah beberapa tempat instansi pemerintah, dan kadang-kadang Abi itu ceramah tentang bahaya narkotika. Alhamdulillah, nggak malu, nggak. Bahkan pernah berdakwah, ini maaf ya, ini alumni Kiai Ilyas, mungkin Kiai Ilyas belum pernah dengar saya pernah berdakwah. Kiai Ilyas, maaf, membuka taklim-taklim di tempat-tempat prostitusi. Itu dengan profesor ya. Salah satunya di Bongkaran Tanah Abang dulu. Salah satunya pernah ya, kita mencari dakwah di mana lagi selain di Tanah Abang. Ada di mana namanya nih, di Tanjung Priok. Pernah di Pasar Rebo, tempat-tempat kayak gitu kita cari, tempat pengamen-pengamen anak jalanan itu kita dekati, kita buka pengajian di situ, kita cariin dana. Kenapa? Karena mereka juga adalah orang yang memang kita harus selamatkan akidah mereka. Itu benar. Sehingga waktu itu kita membuat namanya Lembaga Dakwah Masyarakat Marginal. Kebetulan teman-teman milih saya untuk jadi ketuanya. Saya pernah juga gabung dengan almarhum Dr. Randes Ramli Nawai, ahli kristolog, mungkin pernah ada yang mendengar nama beliau. Dan saya sering waktu itu berdialog dengan pendeta-pendeta, yaitu berdialog tentang keislaman. Alhamdulillah ya, itu saya lakukan semuanya Pak. Dan alhamdulillah, buka privat pun pernah dengan Umi ya, buka privat. Bahkan ya ada wali santri di sini, salah seorangnya, salah satu guru privat saya waktu saya di Jakarta dulu. Kenapa? Saya ciptakan lapangan pekerjaan, buka lembaga privat agar orang-orang bisa mengajar kemana-mana. Iklannya waktu itu dengan koran Republika. Pergi ke sini, ke Bojonggede, Umi bikin majlis taklim, Umi bikin yang namanya pengajian lekar. Nurul Ilmi itu izinnya lebih dahulu ada PAUD daripada pesantren, dari nol betul. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian nanti tamat di masyarakat, jangan langsung mau hebat ya, nggak ada langsung hebat tuh, nggak ada. Dari awal tunjukkan jasa kalian, tunjukkan apa yang kalian sudah lakukan untuk agama dan bangsa dan umat dan masyarakat. Insya Allah kalian berjasa, insya Allah masyarakat akan menghargai kalian. Jangan di mana-mana langsung minta dihargai, dan orang-orang yang minta dihargai adalah orang yang tidak berharga. Hargai lebih dahulu orang lain, dan insya Allah Anda akan dihargai. Jelas? Jelas? Tekun membaca. Tanya sama Umi, saya sampai hari ini tidak pernah lepas dari membaca. Saya sampai hari ini tidak pernah lepas dari mendengarkan ceramah. Terus terang, setiap pengajian-pengajian yang Abi datangi, kalau ada pertanyaan, tadi Abi kuliah subuh ada pertanyaan, kalau orang yang nggak paham, alhamdulillah, pertanyaan apapun sampai saat ini dimanapun Abi nggak pernah nggak bisa jawab, karena
Karena apa? Sampai saat ini saya tidak pernah lupa membaca setiap hari. Sampai saat ini Abi Tuyami nggak pernah lupa mendengarkan ceramah tokoh-tokoh, termasuk ceramahnya Kiai Ilyas, termasuk ceramahnya Buya Idrianto, termasuk ceramahnya Ustaz Sapuddin itu saya dengar. Terserah Pak Zainuddin, kalau Ustaz Zainuddin ceramahnya ada di YouTube saya dengar. Dan saya ngaji dengan mereka-mereka. Boleh kan? Dr. Idrianto, saya jadi murid antum. Boleh kan Dr. Ilyas, saya jadi murid antum. Boleh kan Ustaz Sapuddin, saya jadi murid antum. Boleh kan Ustaz Hilman, saya mendengarkan ceramah antum. Jadi tolong jangan mentang-mentang Anda sudah dianggap orang hebat, Anda berhenti belajar, Anda berhenti mengaji. Kenapa? Ilmu itu berkembang, ilmu itu tidak statis, dan zaman harus dijawab, dan perubahan zaman Anda harus siap untuk menghadapinya. Maka jangan jadi orang sok pintar dan merasa hebat sendiri. Terus terang, ya, tanya Momi kalau dipercaya saksi hidup. Habis sering nggak dengar ceramah Buya? Habis sering nggak dengar ceramahnya Ilyas? Sering. Siapapun ceramah Ilyas seperti itu. Apalagi ceramahnya yang Zainuddin MZ, apalagi ceramahnya Kiai Sukron, apalagi ceramahnya Agil Munawar, apalagi ceramahnya Abdul Somad, apalagi ceramahnya yang namanya siapa? Dr. Ustaz Hadi Hidayat. Itu tak pernah setiap hari saya tinggalkan yang namanya menambah ilmu. Tolong anak-anakku, kalian tamat pondok ini udah merasa hebat dah. Ini adalah ibarat kalian melangkah tangga, ini baru awal tangga Anda akan melangkah. Jelas? Oke. Kemudian ya, bergaullah dengan orang-orang alim dan bergaullah dengan orang-orang yang berakhlak, dan bergaullah dengan orang yang menambah ilmu dan pengalaman kalian. Kalau kalian berbicara dengan orang pintar, kalau kalian belajar dengan orang alim, kalau kalian bertemu dengan orang berilmu, jangan kalian yang banyak ngomong, lebih baik kalian mendengar. Serap ilmunya, serap pengalamannya, serap apa yang mereka sampaikan. Jangan kalian yang banyak ngomong. Oke? Siap? Siap? Jangan menjadi orang sok pin. Jangan menjadi orang tidak mau belajar. Jangan menjadi orang sudah merasa hebat. Saya nggak malu mengatakan hal seperti ini. Dengarkan, saya kalau diundang ceramah maulid atau ceramah apapun, ada penceramah kedua, ya, ada dua penceramah, saya selalu hadir kalau bisa sebelum mulai acara. Terus terang aja. Dan saya dengarkan, kalau saya penceramah pertama, saya harus selesai acara baru keluar acara itu. Kenapa? Saya harus mendengarkan isi ceramah penceramah kedua. Kalau saya diminta ceramah yang kedua, saya harus mendengarkan siapa yang berceramah di awal waktu. Kenapa? Karena dengan ceramah itu saya ngaji dan belajar dengan mereka. Oke? Jadi kadang-kadang akhlak penceramah sekarang, maaf, ada penceramah dia ngobrol, betul nggak? Akhirnya kadang-kadang kalau istilah Kiai Sukron, ini Kiai Sukron yang ngomong, istilah Kiai Sukron, ketika dia menyampaikan materinya nggak nyambung. Ketika menyampaikan ilmunya nggak nyambung. Coba Anda dengarkan tadi apa yang dinyatakan oleh Buya Idrianto, semua dari awal itu ilmu semua, dan banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Coba kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Ilyas, semuanya ilmu, dan banyak ilmu yang kita dapatkan, dan ilmu baru yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Itulah anak-anakku cara Anda untuk menambah ilmu kalian. Siap? Siap? Maka dengarkan ceramah orang, banyak baca buku, banyak baca alam ini. Karena apa? Ini perintah Allah. Allah pun pertama kali menurunkan ayat Iqra, bacalah. Ingat, Iqra di situ fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Dalam ilmu nahwu, apabila ada fi'il madhi, fi'il muta'addi, kata kerja muta'addi yang membutuhkan objek, kalau dia tidak ada objeknya belum dinamakan jumlah mufidah.
Tapi kenapa ikrab tidak ada yang namanya objeknya, tidak ada maf'ul bihinya? Kenapa? Buya yang ahli tafsir ini paham nih. Ya Buya ya. Beliau ini salah seorang 11 orang tim tafsir nasional Kementerian Agama. Kita bersyukur alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Buya Irianto mau tinggal di Nurul Ilmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo anak-anak Nurul Ilmi yang belajar dengan beliau, banyak ilmu nggak yang kalian dapatkan dari beliau? Banyak pengalaman nggak yang kalian dapatkan dari beliau? Mudah-mudahan umurnya panjang, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah beliau akan menunaikan ibadah haji besok ini hari Kamis ya Buya. Perjalanan hajinya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Ya sehat walafiat, dapat haji mabrur, dan insya Allah santri Nurul Ilmi yang wisuda hari ini kecipretan dengan keberkahan dari Allah melalui wasilah beliau. Suatu saat pun kalian insya Allah kalian akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci seperti Buya Irianto. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maaf, itu Kiai Ilyas itu kalau dihitung hajinya berapa kali Kiai Ilyas? Ada nggak kalian antum 20 kali guys? Ada nggak? Kiai Ilyas itu haji lebih 20 kali. Gratis semua ya Kiai Ilyas ya? Alhamdulillah, karena beliau punya travel haji. Buya Irianto haji udah berapa kali? Udah 4 kali, gratis semua biaya. Ada yang bayar nggak? Nggak ada yang bayar, bahkan dapat duit. Alhamdulillah, al-fakir gini-gini. Kalau kalian tanya, Abi sudah pernah melakukan ibadah haji baru 13 kali, dan itu juga gratis semua. Karena apa? Karena ilmu waktu di pesantren. Siap? Siap? Insya Allah nih yang di depan kalian, Saprudin pun waktu haji gratis ya, saja. Bayar nggak San? Enggak, karena ilmu. Dan insya Allah kalau ilmu kalian bermanfaat, ilmu kalian berkah, bahkan bukan cuma sekedar haji, membawa ibunya, membawa istrinya, membawa keluarganya untuk menunaikan ibadah haji, bagi Allah adalah bukan sulit, dan itu adalah bagi Allah adalah mudah. Amin ya rabbal. Mau nggak pergi ke haji? Mau nggak? Mau nggak seperti Kiai Ilyas? Mau nggak seperti Buya? Maunya belajarnya? Insya Allah. Oke, banyak bergaul dengan para kiai, para ulama, orang-orang pintar, orang-orang berakhlak. Oke, tempat mencurahkan amal. Jangan pilih tempat dan waktu untuk beramal. Abi kemarin, waktu kalian masih ingat nggak kalian kemarin? Kita waktu ke Tasikmalaya ke pesantren Cipasung. Itu alumni Cipasung tuh salah satu misi mereka adalah setiap alumni sampai kapanpun kalau bisa mengajar, dan kalau bisa bikin lembaga pendidikan. Betul nggak? Kemarin begitu nggak? Kemarin begitu nggak yang kalian dengar? Setiap alumni Cipasung sampai kapanpun mengajar, dan kalau bisa buat lembaga pendidikan. Anak Nurul Ilmi insya Allah apapun profesinya, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai tentara, insya Allah tidak akan pernah untuk meninggalkan apa yang disebut dengan mengajar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, terjun ke masyarakat silahkan. Kalian ke pondok pesantren lagi untuk menuntut ilmu, silahkan. Kalian untuk kuliah, silahkan. Yang mana yang mungkin memungkinkan untuk kalian. Kalian ingin keluar negeri, silahkan. Apalagi sekarang kesempatan untuk mencari informasi kuliah ke luar negeri adalah mudah. Kalau kalian memerlukan rekomendasi dari Abi, silahkan. Memerlukan rekomendasi dari Kiai Ilyas, siap nggak Kiai Ilyas? Rekomendasi untuk anak Nurul Ilmi, siap? Siap. Dr. Irianto kalau ingin memberikan rekomendasi, siap nggak? Siap. Kalian ingin kuliah ke luar negeri, silahkan. Abi tidak melarang kalian. Kemudian ingat,
ingin berbakti ke pondok ini pun silahkan. Dan yang paling penting dimanapun kalian berkhidmat, bawalah akhlak mulia. Kalian adalah santri. Usyukur pada suwaya bitaqwallah. Selamat untuk Bapak Ibu yang anaknya alhamdulillah sudah sukses. Alhamdulillah. Selamat untuk anak-anakku. Tolong sekali lagi yang Abi katakan tadi, jangan lupa kalian adalah santri. Sampai kapanpun kalian adalah santri, jaga nama baik kalian, jaga nama baik kiai kalian, jaga nama baik pesantren kalian, jaga nama baik apalagi ibu bapak kalian, jaga nama baik keluarga kalian. Jangan coba-coba untuk melakukan perbuatan yang bisa merusak harga diri kalian, yang bisa merusak nama baik keluarga kalian, yang bisa merusak nama baik tempat kalian belajar. Mudah-mudahan doa kami insya Allah selalu bersama kalian. Maaf lahir batin, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mempercayakan putra putrinya untuk dididik selama 6 tahun di Nurul Ilmi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu dimaafkan, Bapak Ibu dimaafkan. Insya Allah terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih sekali lagi atas segala apapun yang selama ini kita alhamdulillah bisa bersilaturahim bersama. Selamat anak-anakku sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.